Tapi ternyata saya ketahui bahwa saya ini ada hipertiroid dan ternyata lewat program ini juga hipertiroid saya itu terbantu dengan sangat baik dengan membaiknya metabolisme saya dan naiknya massa otot. Karena hipertiroid kan mengacaukan metabolisme dan membuat otot saya lemas gitu kan. Nah, teman-teman, speaker kita hari ini itu juga demikian. Bentuk tubuhnya juga tidak terlalu besar dan tidak ataupun gemuk gitu ya. Bahkan secara visual itu bentuknya seperti bentuknya itu ideal banget gitu ya sebagai seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Tetapi beliau juga mengikuti program TR90 loh. Dan ternyata ketika naik Omron, beliau ini termasuk obesitas secara lemak. Dan setelah program selesai, ternyata bentuk tubuhnya menjadi lebih baik. Dan bahkan setelah bertahun-tahun pun tetap memiliki komposisi dan bentuk yang sangat ideal bagi seorang ibu dengan 3 anak yang sudah remaja. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabar kan untuk mendengarkan sharing beliau kenapa dan bagaimana beliau menjalankan program ini. Yuk, kita langsung panggilkan saja Emi Taurusia. Yeay, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Fon ya, udah memperkenalkan saya. Selamat pagi teman-teman yang udah join pagi ini. Gimana seluruh Indonesia? Apa cerah, apa hujan? Nah, perkenalkan ya, nama saya Emi. Saya tinggalnya di Bali dan saya ibu 3 orang anak. Teman-teman, bener tuh katanya Foni ya. Jadi saya itu waktu kecil ya sampai remaja ya, itu saya tuh cenderung kurus teman-teman ya. Jadi udah tahu nih kalau eh, apa namanya orang kurus ya, biasanya tuh kepinginnya rada berisi bener ya teman-teman. Ya, jadi dulu itu ya saya waktu kuliah saya tuh bisa lomba loh makan makan banyak-banyakan nasi goreng sama temen kos saya ya. Jadi siapa yang lebih banyak makan itu yang menang. Jadi kita itu teman-teman nggak pernah yang namanya orang yang kurus-kurus ya. Biasanya tuh nggak pernah limit yang namanya makanan. Malah porsi makan kita itu lebih banyak daripada orang biasanya, ya teman-teman ya. Jadi nggak heran ya, kemudian beberapa tahun setelahnya ya, saya udah melahirkan 3 orang anak dan kemudian saya merasa berat badan saya ya seperti awal ya, seperti sebelum saya merit ya teman-teman ya. Memang ada kenaikan dari zaman saya kuliah, tapi dari sebelum saya merit sampai saya punya anak 3 itu berat saya cepat sekali ya kembali ke normal. Jadi kayak ya udahlah nggak ada kenaikan sama sekali. Sampai saya akhirnya menjelang umur 41 dan akhirnya saya mengenal yang namanya TR90 ya teman-teman ya. Program yang namanya Transform with ST TR90 dan saya kaget karena saya sering nimbang orang tapi saya juga jarang nimbang diri sendiri dan ketika saya naik ketimbangan ternyata usia itu nggak bohong ya. Ternyata karena suka ngafe ya, suka makan kue-kue ya, ngopi-ngopi, terus makannya juga ya saya lumayan jaga sih waktu sudah mulai umur tapi tetap umur gak bisa bohong. Ternyata kadar lemak saya udah hampir obesitas ya teman-teman ya. Jadi tubuh yang ideal itu belum tentu kita nggak menyimpan lemak teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin di sekitarnya teman-teman sering ya ngelihat ibu-ibu seperti ini. Benar gak? Ini salah satu foto teman saya ya. Jadi apa sih sebenarnya skinny fat itu? Maaf ya kalau saya rada batuk, saya memang baru sembuh dari flu, tapi ya lagi pemulihan ya teman-teman ya. Semoga energi saya bisa mencapai teman-teman ya, karena topik skinny fat ini menarik banget dan penting banget sebenarnya. Karena banyak yang tidak sadar bahwa dirinya itu skinny fat ya. Jadi orang-orang seperti ini ya. Jadi waktu saya timbang teman saya ini ya teman-teman ya, dia itu normal semua loh teman-teman, normal semua. Sehingga juga beliau ya nggak mau yang namanya pakai program, ya nggak mau yang pakai namanya program. Karena dia merasa satu dia nggak merasa gemuk ya, terus habis itu saya juga melihat timbangannya, oh oke gitu kan, kadar lemaknya oke, terus visceral fatnya ya lumayan ya, oke lah masih range normal. Kemudian massa ototnya juga oke ya. Nah, apalagi nih?
ya. Tapi ternyata kalau di foto ya, kemudian beliau akhirnya tetap memutuskan program ya. Setelah dipengaruhi dan akhirnya dekat ke kita ya, akhirnya beliau yang baju abu-abu ini, Bu Ingrid namanya, akhirnya memutuskan program ya. Dan nggak nyangka ternyata foto before-nya itu kalau di capture ya dari samping tuh seperti itu ya. Padahal kelihatannya ideal ya teman-teman, kelihatannya kurus malahan. Nah, kemudian nih yang speaker kita, sorry, MC kita tadi ya, namanya Foni ya. Nah, Foni ini juga kayak gini penampakannya teman-teman. Foni ini benar-benar cenderung kurus sekali ya teman-teman ya. Kalau kalau orang lihat, aduh, ngapain lah lu program-program, lu tuh udah kurus gitu kan. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya perutnya itu buncit banget ya. Dan nggak nyangka ternyata Foni juga mempunyai hipertiroid yang sebenarnya udah gejalanya pasti udah cukup lama tapi nggak menyadarin ya teman-teman ya. Tapi beruntunglah sekarang semuanya terkontrol ya berkat age lock ya teman-teman ya. Ya ini juga yang namanya penuaan ya itu nggak bisa dihindarin. Ini namanya Tante Emmy ya, namanya sama seperti saya ya. Beliau tinggal di Jakarta. Kebetulan mendengar program ini dari anaknya dan tante ini sebenarnya sangat 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 jaga banget badannya ya. Jadi ketika beliau melihat transformasi anaknya, dia langsung bilang, "Mama mau ambil," katanya kayak gitu ya. "Mama mau ambil program ini." Sebenarnya kok dilihat, aduh tante-tante umur 76, 77 ya. Dengan body kayak gini tuh masih oke, bener nggak? Perutnya itu ya sedikit nyebul dikit lah ya. Karena Tante Emmy ini sangat menjaga teman-teman makannya, aktivitasnya, bahkan beliau tuh masih suka menari. Nanti di akhir sesi saya akan spill transformasinya ya teman-teman ya. Nah ini juga papa saya ya, nggak sah kalau nggak ada cowoknya ya. Papa saya juga cenderung kayak gini ya, kurus ya, ideal gitu kan. Tapi biasa cowok itu selalu membesar di perut. Tapi perutnya juga nggak gede-gede amat ya, nggak gede-gede amat. Tapi ya ini yang namanya skinny fat ya. Jadi terus siapa lagi? Nah, ini saya nih ya. Ini saya tahun sekitar 2016-an ya, teman-teman. 2016, 2017. Dan dengan bentukan seperti ini saya merasa body saya itu udah ideal dan teman-teman sesama arisan, ibu-ibu di sekolah bilang, Emi kamu tuh badannya bagus loh untuk ibu 3 anak. Kamu tuh gimana sih cara jaga badan? Emi tuh nggak pernah gemuk gini gini gini. Padahal kalau dibuka bentukannya, kalau saya ngelihat ya teman-teman ya sekarang ya bentukan saya tuh berlemak semua teman-teman ya. Tapi nggak sadar gitu aja ya karena matanya belum terlatih ya. Nah jadi teman-teman kira-kira dari 5 contoh foto tadi, teman-teman udah bisa nggak relate ya, skinny fat itu apa ya? Orang yang terlihat kurus atau orang yang terlihat normal berat badannya atau bahkan kurus tapi membesar di area perut ya teman-teman ya, perut dan pinggang ya, pinggul ya. Nah, ini ya, jadi saya buat rangkuman ya beberapa pertanda skinny fat ya. Teman-teman yang masuk sesi hari ini bisa mulai nih cubit-cubit perutnya ya. Berat badan normal ya, tetapi kadar lemak tinggi. Jadi teman-teman yang merasa kurus ya, boleh tuh kontak temannya, sponsornya, orang yang mengundang teman-teman ke sesi ini untuk aku mau dong ditimbang supaya aku tahu kadar lemakku ya. Nanti saya akan reveal kenapa bahaya banget yang namanya skinny fat ini, bahkan jauh lebih berbahaya daripada orang obesitas. Terus kedua, penumpukan lemaknya lebih ke area perut ya. Terus ya, gejala lagi skinny fat, makanya itu ngawur-ngawur, gorengan-gorengan. Tapi nggak terlihat gemuk, teman-teman. Nggak terlihat gemuk ya. Ya, jadi saya juga ini saya lagi coaching teman saya kuliah, dia lagi program dan dia tuh termasuk kurus ideal, nggak sama sekali nggak terlihat gemuk, dia lebih kurus daripada saya. Tapi ternyata dia kolesterol ya. Setelah dia memutuskan program baru dia ngomong kalau dia tuh kolesterol. Nah teman-teman, dan makanya aduh ngawur banget ya, makan sudah nggak teratur ya, bisa molor-molor, kemudian makannya bisa saper jam 10 malam, tapi nggak banyak makannya. Tapi gorengan-gorengan tuh doyan banget, sama kue-kue tuh doyan banget, teman-teman. Wajar, memang kalau orang tidak aware, apalagi badannya
cenderung normal ke kurus, pasti dia itu nggak jaga makan ya. Makanya itu orang skinny fat itu bahaya banget. Dan keempat, mengalami gejala kesehatan seperti LDL yang tinggi, trigliserida yang tinggi. Jadi kolesterolnya itu kadar kolesterolnya tinggi. Nah itu sebenarnya teman-teman itu nggak bisa diremehin. Pokoknya kalau hasil cek lab kita sudah menandakan ada gejala di ambang batas itu sebenarnya nggak bisa diremehin ya. Terus orang skinny fat tuh juga sering merasa lelah, low energy. Kenapa? Karena orang skinny fat tuh rata-rata ya, selain penuaan, orang skinny fat tuh biasanya orang yang gak merasa butuh olahraga. Nah, sama seperti saya, gak suka olahraga. Saya itu teman-teman dari lulus SMA ya, SMA olahraga karena terpaksa, karena ada pelajaran olahraga. Tapi setelah lulus SMA sampai saya program, saya tidak pernah olahraga. Nah, teman-teman bersyukur ya, saya mengenal program ya, dan saya belajar bahwa menyisihkan waktu 5-10 menit sehari untuk badan saya itu eh, apa namanya? Itu dikit banget ya, dan harus disisihkan karena apa, kita sayang sama badannya kita kepengen badannya kita punya muscle ya kan, jadi harus disisihkan. Dan 10 menit itu menurut saya ya, kalau kita sampai nggak bisa nyisihin 10 menit ya berarti kita malas banget deh ya kan. Terus pertanda lagi orang skinny fat itu apa? Yaitu susah tidur, terus sering terbangun, malam-malam tuh sering terbangun. Kenapa? Karena kadar lemak yang tinggi ya, terutama lemak di perut, itu membuat kita itu nggak gampang untuk tidur sebenarnya. Tapi orang-orang sering merasa, ah biasalah karena kita penuaan, jadi kita susah tidur itu biasa. Padahal gejala suka terbangun, habis pipis nggak bisa tidur lagi. Nah, siapa itu? Di ruangan ini, di Zoom ini yang suka merasakan gejala seperti itu bisa jadi Anda sudah error badannya ya, termasuk lumayan banyak lemak di dalam badan yang harus disusutin ya teman-teman ya. Nah, kemudian penyebab skinny fat dari makanan, kebanyakan dari makanan dan gaya hidup ya. Orang skinny fat kebanyakan dari genetik juga karena mereka tuh nggak gampang gemuk ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyebabnya? Satu adalah penuaan. Kita nggak bisa menolak yang namanya penuaan. Tadi seperti saya bilang ya, waktu kita menua, otomatis metabolisme kita menurun dan auto kita menggemuk ya. Apalagi kalau tidak dibarengin aktivitas ya, gaya hidup masa kini yang duduk ya, mager. Nah, itu. Terus kerjaan kita kebanyakan di laptop, di HP, di kantor yang kebanyakan duduk ya teman-teman ya. Nah, tanpa itu pun penuaan itu sudah otomatis ya. Kita mau banyak aktivitas pun penuaan itu menyebabkan badan kita nggak bisa sesingset dulu ya. Ayo ngaku kan, bener nggak? Ya toh, zaman dulu kita umur 20 tahun, kita mau kurusin ya 2 kilo itu nggak, kita diet 1 hari aja udah yang namanya kurus, bener nggak? Udah turun. Nah sekarang turunin setengah kilo aja setengah mati, bener nggak teman-teman? Jadi itu udah pasti ya, penuaan ini susah banget untuk dilawan. Nah, kedua, pola makan. Nah, teman-teman bisa tahu ya pola makan zaman sekarang. Apa aja yang di sekitar teman-teman ya, yang jualan, yang di supermarket, itu udah pasti nggak mendukung kita untuk punya eh, gaya hidup yang sehat ya. Jadi udah pasti ya kalau kita beli udah pasti kebanyakan karbo ya. Terus kita lebih suka karbo ya, makan karbo itu lebih enak, lebih gampang, bisa lebih banyak daripada makan eh, apa namanya daging dan sayur ya. Kemudian ketiga, ternyata teman-teman, kebanyakan diet itu juga bisa menyebabkan skinny fat ya. Orang teman-teman, aduh zaman sekarang kayaknya udah nggak ada sih orang yang nggak pernah diet ya toh. Diet ini, diet itu semua dicobain ya. Dan kelihatannya kurus ya. Bisa kelihatannya nih, aku intermittent fasting ya. 20 jam gitu kan, ya toh. Ya kelihatannya kurus, tapi teman-teman tahu nggak di dalam badannya teman-teman benar-benar lemaknya yang turun ya. Dan kebanyakan diet terus-terusan ya, apapun dia dicoba itu bisa menyebabkan metabolisme kita tambah amburadul, tambah cepat amburadul ya. Karena metabolisme yang bagus itu harus didukung oleh makan yang teratur ya teman-teman ya. Kemudian keempat, makanan di sekitar kita sudah enak instan ya.
beras instan ya kan, nasi instan, nasi instan ya, banyak tuh yang tanya sama saya, ini loh, boleh nggak aku makan ini apa namanya Fukumi katanya gitu kan ya, satu brand namanya Fukumi, nggak tahu beras Fukumi itu brand atau nama berasnya. Itu cuma tinggal dituang air panas aja udah yang namanya apa bisa dimakan ya kan. Zaman sekarang menuntut kita harus segalanya serba cepat. Pagi-pagi sarapan harus cepat, apa-apa harus cepat, makan siang harus cepat, ditunggu kerjaan yang numpuk. Tapi teman-teman tahu kalau kita dulu namanya menanak nasi ya, dari padi menanak nasi atau dari padi jadi beras harus direbus dulu ya pakai air, habis itu baru dimasuki dandang ya, baru dimasuki penanak nasi. Itu membutuhkan kira-kira waktu 1 jam. Dengan adanya teknologi rice cooker itu jadi 20 menit. Sekarang ada yang tinggal disiram langsung makan. Teman-teman bisa mikir nggak sih bahwa itu semua ada apa-apanya ya nggak? Udah dikasih apa-apa sehingga bisa cepat instannya ya. Kalau saya sih pasukan yang amat sangat nggak suka barang-barang yang nggak natural ya teman-teman ya. Saya nggak suka instan tuh saya nggak suka ya zaman sekarang ya. Jadi teman-teman harus aware ya, makanan yang sudah diproses rantainya panjang itu banyak kan mengandung lemak trans yang tinggi atau susah dicerna oleh badannya kita ya. Nah itu juga akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi skinny fat ya. Akhirnya menjadi penyakit di badannya kita. Kemudian teman-teman kalau lihat snack dan minuman yang serba tepung, gula dan semuanya serba MSG ya, supaya gurih, supaya laris ya kan. Semua dikasih gula ya kan. Supaya apa? Addicted. Gula itu sekarang jauh lebih berbahaya daripada rokok ya teman-teman ya. Menurut saya tepung sama gula itu lebih berbahaya daripada rokok. Karena itu anak-anak kita tanpa sadar kita juga sudah makanin anak-anak kita segalanya seperti itu ya kan, karena waktu rokok kita nggak mungkin boleh kasih anak kita, tapi kalau tepung gula rata-rata ibu-ibu boleh, bener nggak? Donat mah boleh, mah aku nggak mau makan mah, aku minta snack aja, roti ya, tahu roti dimakan terus gitu kan. Nah itu teman-teman secara nggak sengaja itu bahaya yang tersembunyi ya teman-teman ya. Terus suka makanan yang digoreng dan tidak pernah berolahraga. Akhirnya apa? Masa ototnya kecil ya, masa ototnya terus menurun sesuai usia dan akhirnya menjadi apa metabolismenya turun dan akhirnya tidak bisa membakar lemak-lemak yang tersembunyi tadi ya. Nah, saya tadi janji bahaya di balik skinny fat ya. Kenapa skinny fat ini bahaya banget? Karena orang skinny fat tuh susah gendut ya. Dan susah gemuk itu mengakibatkan dia ngawur makannya. Makan apapun jadi ya. Makan enak-enak itu nggak apa-apa, nggak gemuk karena penampakannya nggak gemuk. Tiba-tiba akhirnya terkena stroke. Nah, itu banyak nggak teman-teman orang-orang kurus yang terkena stroke, orang-orang kurus yang terkena jantung, ya kan? Jadi itu teman-teman karena mereka nggak aware, mereka merasa fine, I'm healthy, I'm normal ya kayak saya dulu, ya kan? Ya suami saya tipe gemuk, jadi kok dia makan-makan itu kan rada jaga. Saya tak makan aja, malah saya jadi tong sampahnya ya kan. Kalau anak-anak nggak habis, mamanya makan, orang mamanya susah kok gemuknya. Nah, jadi kita teman-teman ya skinny fat ya, itu kita bisa 2 kali lipat resiko terkena diabetes daripada orang gemuk, gila nggak? Ya, karena hidden gem tadi, hidden gem yang kita nggak mau, yaitu apa? Lemak ya, yang di organ-organnya kita. Jadi lemaknya itu nggak jadi di bawah kulit kita, karena kita nggak gemuk, tapi lemak itu nyusup kemana-mana ke organ-organ kita. Makanya kita terkena resiko 2 kali lipat ya. Dan 1,5 kali lipat terkena penyakit tekanan darah tinggi ya. Teman-teman tahu ya, penyakit tekanan darah tinggi ini ujungnya banyak loh teman-teman ya. Ke jantung ya, ke gagal ginjal. Karena apa? Obatnya harus terus diminum ya teman-teman ya. Ketiga, stroke ya. Keempat, fatty liver tanpa disadarin. Ya. Kelima, sleep apnea, yaitu gangguan tidur ya, gangguan nafas waktu tidur ya. Jadi nafasnya itu sering terhenti. Terus sulit tidur nyenyak ya. Kalau tidur nyenyak aja sulit, gimana mau sehat, bener nggak? Karena waktu tidur itu kita butuh nyenyak karena semua badan kita lagi meregenerasi ya, sel-sel di dalam badan kita.
Kemudian ya, sekarang mungkin banyak teman-teman yang lihat di reels gitu ya di media sosial. Ada yang namanya sindrom metabolik ya. Jadi orang kurus tapi labnya aduh hasil labnya banyak merahnya ya. Angkanya merah semua, asam urat merah ya, HbA1c tinggi. Nah, itu ya bahaya di balik skinny fat dan mereka cuma perutnya sedikit nyembul. Nah, ya kenapa bisa bisa banyak merahnya? Saya udah olahraga, tapi saya tetap banyak apa namanya tetap asam urat saya tinggi, tetap ini ya kan, tetap kolesterol saya tinggi ya. Ini namanya sindrom metabolik karena metabolismenya sudah lama error. Nah, nanti teman-teman boleh tuh ikut kelas riset ya, kelas kelas H-Log riset ya kalau kita nanti kalian kali ada kelasnya. Nah, itu dibahas lebih lanjut soal sindrom metabolik ya. Dan orang skinny fat, nah ini teman-teman, resiko kematian dini dibanding dengan orang yang kelebihan berat badan. Jadi kemarin saya baca banyak artikel ya, saya kaget juga ya ampun, ternyata orang skinny fat nih mempunyai resiko lebih tinggi untuk kematian dibanding orang yang obesitas. Karena orang obesitas sadar bahwa mereka itu gemuk, mereka harus jaga, lebih sedikit jaga ya. Tapi orang skinny fat nggak sadar teman-teman ya. Jadi bagian dalam tubuh orang skinny fat tidak berbeda dengan seseorang yang obesitas ya. Itu bahayanya. Jadi teman-teman yang paling manjur itu adalah nimbang ya. Teman-teman udah tahu nggak berapa persen lemak tubuh Anda? Tapi ya ini juga bagi ya saya udah banyak ya nimbang orang ya. Dan saya lihat beberapa kasus ya yang normal-normal ya itu juga skinny fat loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah kayak eh, ya punya masalah kesehatan misalnya teman-teman merasa aduh aku kok pegel banget suka kalau bangun tuh nggak pernah fresh capek udah teman-teman program aja ya walaupun lemak teman-teman ditimbang normal sama konsultannya udah program aja bener-bener deh karena orang skinny fat ini nyaru banget nyaru itu artinya blur banget ya nggak kelihatan ya teman-teman ya untung saya itu kelihatan ya teman-teman ya jadi waktu saya timbang saya perempuan umur 41 tahun. Waktu itu saya sudah 32,7% lemak saya teman-teman ya. Body fat saya itu 32,7%. Jadi saya udah di sini nih. Udah di range kelebihan lemak hampir ke obesitas nih. Kalau saya udah 33% obesitas. Saya langsung ya ampun. Nggak nyangka ya di balik tubuh saya yang saya kira ideal. Wih, ternyata saya tuh obesitas secara lemak. Nah, teman-teman, ngeri ya. Jadi obesitas tuh bukan diukur teman-teman udah gendut, udah nggak bisa jalan, udah bajunya sesek semua, udah baju XXL baru yang namanya obes. Enggak, obesitas itu di dalam badannya kita ya teman-teman ya. Jadi naiklah timbangan, jangan takut ya. Lebih baik kita prevent daripada kita udah terlanjur. Bener nggak? Oke? Terus kedua ya, saya mau jelasin yang namanya ini. Ya, kenapa perut kita hanya perut kita yang gede, tangan kita kurus ya, kaki kita kecil ya. Area dada kita, punggung kita tidak terlalu berlemak ya, tapi perut kita membuncit sedikit ya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman ini loh, ya lemaknya itu ya bukan ada di bawah kulit tapi masuk ke organ-organ dia nyelip-nyelip di usus ya dia nyelip-nyelip di di pankreas dia nyelip-nyelip di hati dia nyelip-nyelip di ginjal dia nyelip di pembuluh-pembuluh darahnya kita teman-teman ya itu yang bahayanya yang namanya visceral fat lemak yang ada di organ perutnya kita ya dan lemak visceral fat yang tinggi ini adalah meningkatkan resiko serangan jantung, diabetes, stroke, tekanan darah. Ya, seperti saya tadi udah jelasin. Jadi berapa lemak visceral fatnya teman-teman? Bersyukur waktu itu saya masih 3,5 ya teman-teman ya. Tapi sekarang visceral fat saya 2 ya. Dari program sampai sekarang itu lemak visceral fat saya kisaran 2. Jadi walaupun visceral fat normal ya, kalau teman-teman sudah merasakan banyak gejala kesehatan, udah program aja teman-teman, beneran. Teman-teman harus get rid of fat yang kita udah tumpuk dari kecil ya teman-teman ya, sampai sekarang ya, harus disusutin. Itu untuk memperkecil resiko kita terkena penyakit apapun yang berhubungan sama lemak
ya. Dan apa sih penyakit yang berhubungan sama lemak itu? Banyak sekali. Termasuk ya, mens nggak teratur. Ayo, siapa yang mensnya nggak teratur? Ya, mens nggak teratur ini bisa nanti relate ke endometriosis, PCOS ya dan sebagainya, miom ya, kista. Nah, itu teman-teman, itu juga banyak loh diakibatkan dari lemak visceral ya. Bahkan lemak visceral yang tinggi ini itu coba teman-teman aware mulai kayak bring awareness ya di tubuhnya teman-teman. Kalau kita tinggi lemak ya, kita otomatis gampang stres teman-teman. Beneran. Karena kita sebenarnya badan kita tuh kasih tahu kita bahwa badannya ini nggak enak, tapi kita denial, tapi kita ignore ya tanda-tanda itu. Coba teman-teman nanti habis program ya, begitu lemaknya susut, stresnya itu jauh berkurang dan kita bisa menghadapi hari-hari dengan lebih kepala dingin, badannya enteng ya, enak semua satu badan. Nah, itu jadi relate kayak yang namanya itu apa ya? Gulungan benang yang nggak pernah putus ya teman-teman ya. Jadi stres mengakibatkan penumpukan lemak visceral. Visceral fat yang tinggi mengakibatkan stres. Jadi ya udah ya kan, mulek aja di situ ya kan. Dan yang paling bahaya stroke, jantung, diabetes ya. Ya teman-teman kalau udah yang namanya diabetes, siapa tuh yang ikut sesinya Kak Imelda ya kemarin, ngeri banget ya. Jadi penyakit yang rusak dari dalam seperti rayap di rumahnya kita. Nggak ngerti rayapnya makan di rumahnya kita, makanin atap-atap, makanin kayu-kayu, tiba-tiba ambrol-brol gitu kan. Sama seperti diabetes teman-teman. Dia pelan-pelan makanin seluruh organ ya, mengakibatkan banyak penyakit lain yang kita nggak sadar. Gejala-gejala kecilnya tuh nggak sadar. Tapi begitu meledak langsung error semua dan langsung parah ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, penyakit-penyakit yang sangat berhubungan dengan yang namanya visceral fat ya. Dan visceral fat ini auto teman-teman, karena kita dari kecil udah numpukin ya teman-teman ya, dan nggak pernah disusutin. Kadang badan kita nggak bisa, nggak bisa membuang itu secara otomatis ya. Jadi karena apa? Kita penuh menua, pola makan ya yang tidak didukung oleh lingkungan kita zaman sekarang dan gaya hidup yang zaman now yang sangat tidak mendukung kesehatan kita. Jadi metabolisme kita turun lebih cepat itu sudah auto. Dan metabolisme yang turun lebih cepat ini mengakibatkan penumpukan visceral fat lebih cepat juga ya. Dan saya mau kasih tahu teman-teman bahwa penumpukan visceral fat ini ya, kalau ke jantung, ke pembuluh darah ya teman-teman ya, seperti pembuluh darah yang saya kasih gambar ini. Jadi itu contoh pembuluh darah kita waktu masih sehat ya, waktu masih kecil lahir baby, itu pembuluh darah bersih seperti ini. Mulai kan umur 5-6 mulai makan donat, roti dan sebagainya, gorengan, chicken nugget dan sebagainya, sosis. Mulai tuh numpuk pelan-pelan teman-teman seperti ini ya. Akhirnya lemak itu pelan-pelan numpuk menjadi plak-plak-plak semakin tebal dan waktu dia menyumbat ya akhirnya bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke ya. Sumbernya dari sini semua. Oke, bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi juga ya. Karena aliran darah menjadi lebih deras akibat terhalang oleh plak. Sama seperti teman-teman kalau pegang selang untuk nyiram tanaman, coba teman-teman sumbet selangnya ya. Kan airnya lebih kencang, benar nggak? Sama seperti ini, persis. Oke. Kemudian ya, kalau lemak ini masuk ke namanya pankreasnya kita ya. Kan kita nggak pernah tahu ya lemak ini nempel di mana-mana. Masuk ke pankreas, akhirnya terjadi perlemakan di pankreas. Satu, bisa jadi yang namanya diabetes ya. Jadi diabetes tuh karena akibat apa? Bukan makan manis-manis terus, bukan. Tapi semuanya, makan gorengan, makan tepung, makan manis, makan semuanya, ya. Over kalori pada makanan kita setiap hari, ya. Dan kecilnya massa otot kita yang tidak bisa membakar lemak, akhirnya membuat lemak ini pelan-pelan numpuk di pankreas kita, sehingga menghambat kerja pankreas, sehingga terjadilah akhirnya insulin tadi ya teman-teman, insulin resistance ya, mulailah muncul pradiabetes sehingga menjadi diabetes ya teman-teman ya. Gimana ini caranya kalau nggak kita
merubah badannya kita menjadi mesin pembakarnya. Bener nggak teman-teman? Karena ini nggak bisa diambilin lemak yang di dalam pankreas, ya kan? Tapi kalau kita bisa dengan satu program, kita bisa membantu badan kita untuk bekerja lebih bagus untuk pembakaran lemak, ya. Akhirnya lemak ini mulai menyusut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oke? Nah, kalau lemak ini pelan-pelan ke ginjal ya, menyelimuti area ginjal kita, akhirnya ginjal kita pelan-pelan menyusut, tidak bisa bekerja dan akhirnya akhirnya ginjal kita mengalami penurunan fungsi dan menjurus ke gagal ginjal juga ya. Selain dari obat-obatan yang terus-menerus dikonsumsi seperti obat darah tinggi, obat diabetes yang menyebabkan gagal ginjal. Ini lemak juga bisa ya teman-teman ya. Waktu lemak ini ke liver ya, teman-teman bisa jadi fatty liver bisa jadi sirosis ya, kanker dan sebagainya. Lemaknya ke usus, teman-teman bisa menjadi usus buntu ya, atau bisa jadi kanker usus ya toh. Jadi lemak ini bahaya banget teman-teman karena dia musuh dalam selimut kita. Kita nggak pernah tahu dia nyebar kemana-mana ya. Dan solusi yang dilakukan orang pada umumnya ya ini ya kan, wah aku diet ya, diet slimming tea, diet mayo, OCD, diet intermittent fasting, cuka apel, keto, bla bla bla, olahraga, ya. Akupunktur, banyak loh olahraga yang nggak kurus-kurus, bener nggak teman-teman? Banyak banget, ya. Terus sedot lemak ya. Sedot lemak itu yang disedot cuma lemak bawah kulit, ya nggak? Tapi visceral fatnya nggak bisa. Jadi sedot lemak ini sama sekali nggak relate ke kesehatan, cuma relate ke beauty doang ya. Dan resikonya amat sangat tinggi ya teman-teman ya. Saya kemarin baru dapat satu berita, satu seleb yang sedot lemak 2 bulan after melahirkan dan beliau meninggal ya teman-teman ya. Kemudian ada yang kolon detox doang ya. Jadi program-program di luaran sana belum tentu berfokus pada penurunan visceral fat teman-teman ya. Akhirnya ya, bahayanya orang yang suka diet macam-macam ya, itu akhirnya jadi seperti ini. Before-nya gendut, after-nya kurus, after-afternya jauh lebih gendut dari pertama ya. Karena apa? Dan karena apa? Metabolismenya tambah lama tambah amburadul. Oke? Nah, ini testimonial saya. Saya benar-benar tidak gemuk ya teman-teman. Kalau lihat before saya itu kalau pakai baju ya ketutupan semua lah seperti ini, bener nggak? Ideal gitu kan. Tapi saya menjalankan program dengan baik dan saya turun nggak sampai 4 kilo ya teman-teman ya. Tapi amazingly lemak yang turun dari badan saya itu 3,7 kilo. Jadi dari 3,9 kilo berat badan saya turun, hampir semuanya itu lemak ya teman-teman ya. Jadi manfaat kesehatannya udah pasti. Bener nggak? Kalau lemak yang turun udah pasti saya jauh lebih glowing. Teman-teman bisa lihat ya muka saya sebelum program dan sesudah program jauh lebih glowing. Bener nggak teman-teman? Ya, jauh lebih sehat ya. Terus yang amazingly pinggul saya bisa turun 7 cm, perutnya 5 cm. Pahanya itu nggak pernah kecil ya. Pinggul saya itu nggak pernah kecil dari zaman kuliah. Saya kira ya udahlah memang pinggul saya itu berlekuk gitu kan. Ternyata bisa mengecil teman-teman 7 cm. Saya sekarang pinggul saya jauh lebih kecil daripada zaman kuliah ya teman-teman ya. Nah, setelah saya menjalankan program selama 1,5 tahun ya, kok 1,5 tahun. Jadi setelah saya selesai program 1,5 tahun kemudian ya, saya mempunyai penampakan seperti yang di kanan ini ya, yang di kanan ini. Jadi lebih langsing lagi, lebih slim lagi daripada after saya program. Kenapa? Karena pola makan saya sudah berubah. Ya, pola hidup saya sudah berubah. Saya sudah jauh lebih mengerti cara memilih makanan. Karena 1 kali program ini, teman-teman. Ya, saya bakal program lagi. Yes, saya bakal program lagi. Ya, mungkin 1-2 tahun lagi saya bakal program lagi. Kenapa? Untuk maintain ya teman-teman ya. Karena saya tahu 4 tahun, 5 tahun, saya pasti numpukin juga metabolisme saya pasti mulai menurun lagi. Kemudian saya pasti menumpuk lemak-lemak lagi, ya kan? Mau jaga gimana? Bener nggak? Kafe itu menggoda, tapi saya jaga sebisa mungkin. Tapi waktu saya memerlukan, saya pasti program lagi. Karena saya anggap program ini untuk maintain asuransi kesehatan saya ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu nih foto fresh ya,
tahun 2023 saya lebih lean ya teman-teman ya daripada waktu after program ya. Dan ini foto kemarin yang dibawa ini yang 45 tahun ya. Saya masih tetap seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar satu kali program tuh merubah semuanya teman-teman ya. Karena apa? Masa otot saya tuh naik banyak waktu saya program, sekitar naik 2,5% ya teman-teman ya. Dimana teman-teman tahu nggak ya? Amazingly ya, TR90 ini ya, program Transform with ST ini ya, itu satu-satunya program yang bagi saya itu bisa naikin masa otot secara booster ya teman-teman ya. Dimana saya itu nggak pernah aktivitas, saya nggak pernah olahraga, bukan nggak pernah aktivitas, sorry. Saya nggak pernah olahraga, dimana masa otot saya kan kecil tuh sebelum program. Karena saya nggak suka olahraga. Tapi dengan ya cuma olahraga 10 menit ya, tiap hari, 2 hari sekali, ternyata 3 bulan itu bisa ngebus masa otot saya naik 2,5%. Dimana kalau saya tanya ke orang-orang gymania ya teman-teman ya, yang udah jaga makan pakai dada ayam di blender, susu whey protein ya yang bagus-bagus, terus nge-gymnya 5 kali seminggu, terus pokoknya komit banget deh. Itu naikin masa otot secara natural itu ya. 1 tahun tuh paling 1% loh teman-teman. Itu udah bagus gitu loh. Tapi dengan satu program kita bisa yang namanya naik Ferrari ya teman-teman ya, naikin masa otot. Dan masa otot tuh bekal kita di hari tua kita. Kenapa? Penyakit osteoporosis itu relate banget dengan masa otot. Ya, waktu kita nggak punya masa otot kita kecil ya, nggak ada yang lindungi tulang kita. Akhirnya apa? Kita mengerucut teman-teman, mengecil teman-teman ya. Dan tulang kita tuh jadi juga gampang rapuh, gampang problem. Karena apa? Ototnya kecil, ya nggak? Jadi saya takut banget ya untuk kena yang namanya osteoporosis selain kena penyakit akibat lemak. Jadi saya merasa gila. Rata-rata program di luaran sana masa ototnya pasti turun. Ya, nanti saya review lagi. Jadi program ini teman-teman itu kenapa bisa amazing ini? Program ini bekerja di 3 area ya. Only 3 area karena 3 area ini penting banget di tubuh kita. Yaitu memperbaiki metabolisme lemaknya kita, menaikkan masa otot bersih ya, membuat masa otot bersih di badan kita. Dan yang ketiga ini, aduh saya kalau nggak pakai program ini saya kayak nggak bisa deh. Karena saya tuh nggak orang yang nggak pernah diet, nggak pernah kontrol nafsu makan ya kan. Jadi makan saya sembarangan. Saya juga suka, maksudnya suka craving ini, craving itu. Ya, sebelum program saya tuh sering loh teman-teman jam 12 malam tuh turun untuk makan-makan biskuit. Karena udah gak bisa tidur, kepikiran biskuitnya enak banget. Dan saya harus turun kok enggak perut tuh gitu kan. Akhirnya nggak bisa tidur. Nah, pilih mana nih nggak bisa tidur atau makan? Biskuit ya kan. Jadi akhirnya kan pilih makan, bener nggak teman-teman? Nah ini, tapi amazingly karena satu program, itu nafsu makan saya itu yang namanya pikiran nggak melanglang buana kemana-mana, itu benar-benar bisa terkontrol teman-teman ya. Jadi benar-benar ini ngebantu banget proses perubahan kita. Ya, kenapa bisa se-amazing ini? Karena targetnya itu di sumber penuaan, bukan di luar-luarnya doang ya. Banyak program di luaran sana cuma bisa tembus sampai sampai luarannya, kulit-kulitnya doang, teman-teman. Ibarat kulit-kulitnya doang. Nggak sampai intisarinya ya, nggak sampai ekspresi genetiknya. Tapi yang namanya TR90 itu ngebenerin seluruhnya sampai ekspresi genetik kita ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, waktu semua program di luaran sana, apalagi nama olahraga ya, olahraga nggak didukung oleh pola makan yang benar, pola makan yang banyak protein ya, sampai kita makan proteinnya ya, itu tuh pasti masa ototnya turun, pasti masa ototnya turun. Akhirnya apa? Dia tuh yoyo ya. Coba nggak olahraga 1 bulan 2 bulan, waduh cepet deh gendut. Ya, karena apa? Cepet lemaknya ngisi. Nah, teman-teman. Tapi dengan satu program MTR90 ya, itu bisa meningkatkan masa otot yang saya bilang tadi. Itu benar-benar bekal kita di masa tua. Dan kita nggak usah namanya diet itu terus-terusan. Benar nggak? Karena diet terus-terusan tuh membuat kita lama-lama enak sama yang namanya diet. Ya, itu kalau saya lihat orang yang kebanyakan diet lama-lama sudah nggak sanggup. Karena apa? Karena ya
nggak normal, bener nggak teman-teman? Tapi kalau ini jadi pola makan kita lakonin tanpa tersiksa, jadi habitnya kita, jadi lifestyle kita itu bisa dilakukan jangka panjang. Bagi saya yang penting itu bisa dilakukan jangka panjang ya teman-teman ya. Tapi harus dibekalin modal masa otot yang oke, yang mumpunin, yang besar ya teman-teman ya. Nah, jadi tiga dalam satu yang tak terpisahkan. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak aku tuh cuman minum ininya aja, ya aku ikuti pola makannya aja. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Nggak bakal hasilnya teman-teman maksimal ya. Ya sudah banyak yang coba pola makannya doang, tapi nggak ada yang maksimal teman-teman ya. Bahkan ya visceral fatnya tuh nggak turun sama sekali, banyak ya teman-teman ya. Karena apa? Ini benar-benar tubuh kita unik. Masalah metabolisme tuh complicated. Makanya ini yang namanya program Transform with STTR90 itu eh, penelitiannya bukan cuma 1-2 tahun tapi 10 tahun teman-teman sebelum sebelum benar-benar rilis, dan itu melibatkan banyak saintis ya. Jadi tiga hal ini harus yang namanya apa ya, jadi satu kesatuan ya. Pola makan yang benar, suplemen yang benar, pola aktivitas yang benar, nggak bisa cuma salah satu. Oke, makanya jadi maksimal semuanya ya, susutnya jadi bagus dan long term ya. Jadi ini ada 5 ya komponen yang mendukung tiga perubahan ekspresi genetik kita yang nggak bisa dicolok, misalnya yang nggak bisa di skip salah satunya ya, karena ini menggabungkan tubuh dan pikiran dalam kerjasama yang tangguh. Kadang-kadang dia tuh bukan soal, kadang-kadang exercise ya, workout, dan dia tuh bukan soal yang namanya apa ya, gaya hidup doang, tapi bukan yang namanya soal fisik doang ya teman-teman ya, tapi benar-benar soal mentality. Setuju ya? Dan untuk merubah mentality, merubah pikiran tuh kadang nggak gampang, makanya kita butuh yang namanya dibantu oleh bahan-bahan makanan yang bagus-bagus, superfood yang udah diteliti, yang bisa mempengaruhi mood kita ya, energi positif kita, pikiran kita. Jadi kita tuh menjalani program dengan happy ya. Waktu orang menjalani program dengan happy, nggak terbeban, itu pasti hasil bagus banget. Kalau terbeban, pasti nggak bagus ya teman-teman ya. Dan saya cuman megang ini teman-teman. Saya kalau lihat produk itu, saya lihat produk ini masuk Singapura nggak sih? Diakui nggak sih sama Singapura? Karena saya tahu ya pemerintah Singapura itu sangat aware ya sama kesehatan masyarakatnya, benar nggak? Menjaga menjaga sangat menjaga kesehatan para manulanya ya, sehingga nggak sembarangan banget suplemen yang bisa masuk negara yang namanya Singapura ya. Tapi kalau satu yang namanya program bisa menjadi 4 tahun berturut-turut menjadi nomor satu di Singapura, itu sesuatu banget, bener nggak teman-teman ya? Jadi kalau dibilang aman, aman banget ya. Efek sampingnya ada. Teman-teman pasti, aduh, selfie-selfie terus, foto-foto terus, teman-teman akan look good, confidence, dan happy ya. Itu efek sampingnya ya teman-teman ya. Dan kenapa program ini sangat-sangat aman dan saya juga pakein ke papa saya ya, yang udah umurnya hampir 80 waktu itu ya, karena didukung oleh 6S quality process, dari pemilihan bahan, kualitasnya, sumbernya, safety-ness-nya, clinical study-nya, jurnal science-nya ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, banyak produk di luar sana, program di luar sana itu nggak ada jurnal science-nya ya. Artinya kita udah capek-capek beli mahal-mahal ya, melakoni beberapa bulan, waktu kita terbuang percuma. Kenapa nggak langsung cus ya, apa namanya, membuat keputusan dengan program ini aja ya. Dan ini juga udah diakui oleh yang namanya PDR ya, buku panduan kedokteran ke dokter-dokter di Amerika, sebagai satu-satunya suplemen yang mampu mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan menggunakan teknologi ekspresi genetik ya teman-teman. Makanya semuanya kempes ya, terutama yang di bagian perut, yang biasanya orang kalau dia itu paling susah perut tuh pasti nyantol ya. Dan ini testimonial papa saya ya teman-teman ya. Karena satu program ini ya 2019 kalau nggak salah papa saya pakainya. Papa saya beratnya nggak turun banyak ya, 5 kilo, tapi benar-benar celananya itu mengecil ya, dari size 36 ke 32, dan diabetesnya membaik teman-teman. Diabetesnya itu hilang ya. Dan teman-teman tahu
after 4 tahun atau 5 tahun setelah program, papa saya benar-benar sampai sekarang nggak ada diabetes. Kalau dicek lab tuh nggak ada diabetes, nggak ada kolesterol ya. Dulunya ada, di umur 74 tuh sudah ada ya. Dan di usia segini nggak ada konsumsi obat apapun ya teman-teman ya. Amazing ya, amazing. Oke. Nah, saya juga punya satu sharer ya. Satu sharer ini juga mengalami skinny fat sama seperti sama seperti saya ya. Kalau teman-teman lihat dari visualnya, beliau ini ideal ya, ideal bahkan cenderung ya kurus lah ya kalau orang-orang bilang. Tapi kenapa kesehatan apa namanya upgrading kesehatan apa yang beliau dapatkan dari satu kali program? Dan saya juga memberikan applause ya karena sharer satu ini bring awareness ya. Jadi sadar bahwa tubuhnya butuh yang satu namanya satu program susut lemak TR90. Tanpa panjang lebar kita panggilkan sharer kita, Catherine. Silakan Catherine. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Catherine. Usia saya 39 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak yang berumur 11 tahun, 9 tahun, dan 6 tahun. Sebenarnya sudah sejak lama saya mengetahui program TR90, namun belum mengenalnya. Saat saya mau mengikuti program tersebut, teman saya menyarankan saya, ngapain, lebih baik olahraga aja daripada ngikutin TR90. Karena sebenarnya saya tidak bermasalah dengan berat badan. Namun sering lihat bahwa TR90 bukan hanya menguruskan, tapi juga menyehatkan badan. Pertengahan tahun ini, saya diajak suami saya untuk medical check-up. Hasil dari medical check-up, disarankan dokter untuk mengubah pola makan. Karena ingin hidup sehat dan tetap aktif di masa tua, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti TR90. Setelah mengikuti TR90, banyak yang saya rasakan perubahan di dalam tubuh saya. Dulu saat menyetir di siang hari, pasti pulangnya saya migrain. Tapi sekarang nggak lagi. GERD juga membaik, stamina juga membaik. Walaupun kegiatan padat dari pagi hingga malam, saya tidak merasa capek. Walaupun sudah lama tidak olahraga, saat mengikuti 2 kelas sekaligus, saya masih kuat. Hidup ini hanya sekali, dan saya mau memiliki hidup yang berkualitas dengan suami dan anak-anak. Dan ternyata dengan TR90 ini membuat saya lebih fit. Teman-teman yang belum mengambil keputusan, jangan tunda-tunda lagi. Saya, yang menurut banyak orang tidak gemuk pun, ternyata butuh TR90 loh. TR90 is the best. Sekian sharing dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Wah, thank you Catherine buat sharingnya. Nah, teman-teman lihat ya bahwa Catherine itu ideal ya secara visual. Tapi Catherine punya migrain ya. Nah, tadi saya nggak sebutin migrain. Nah, ini banyak ini ya ibu-ibu yang udah 30 plus itu sudah mulai migrain. Emah, penyakit orang zaman now tuh emah ya. Dan kita sering kira emah itu akibat stres. Tapi teman-teman ternyata ya itu bisa jadi disebabkan oleh lemak-lemak visceral yang udah nyusup kemana-mana. Sehingga kinerja organ-organ kita nggak bagus, nggak lancar ya kan. Mesinnya tuh nggak lancar. Akhirnya kan banyak gangguan ya kan. Banyak gangguan kesehatan di sana-sini. Nah setelah satu kali TR90 migrainnya membaik, mahnya membaik. Kan nggak nyangka ya teman-teman ya, bener nggak? Dan staminanya membaik. Teman-teman bisa lihat massa ototnya naik 1,3% ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum ambil keputusan, wah teman-teman ya, kalau yang kayak kita-kita aja yang kurus gini ya, butuh apalagi yang gemuk gitu kan. Ya, jadi ini juga yang MC kita tadi ya, Foni ya. Jadi Foni yang tadi perutnya buncit banget ya. Coba lihat Foni sekarang, very very fit ya. Dan yang dia benar-benar amazing tuh hipertiroidnya. Karena orang hipertiroid tuh mudah lelah ya, massa ototnya tuh cepet turun loh teman-teman, lemes gitu kan. Tapi dengan TR90 ya, coba lihat, waduh masalnya jadi kelihatan semua ya teman-teman ya. Dan perutnya tuh rata ya. Nah ini AI Emmy tadi ya, Tante Emmy 76 tahun ya. Amazingly orang yang 76 tahun itu untuk nurunin lemak ya. Untuk punya body, aduh nurunin setengah kilo aja deh teman-teman ya. 1 on aja deh susahnya setengah mati, bener gak? Ya, tapi kalau satu program bisa bekerja di orang yang umur 76 tahun ya, amazing nggak teman-teman? Kalau nggak yang namanya bekerja di ekspresi genetik
ya, ngebenerin yang namanya mesin tubuh kita yaitu metabolisme. Nggak bakal, bener nggak teman-teman? Tante Emi itu bisa shape ya, shape rapih badannya seperti ini. Amazing ya. Terus jadinya kalau kayak gini, satu udah pasti badannya enteng. Dua, tantenya cerita, aduh sekarang nari itu enteng banget. Tahu nggak teman-teman, olahraganya itu apa? Karaoke sama nari ya. Jadi cuma gitu aja cukup teman-teman ya. Sambil karaoke sambil joget-joget itu udah bisa siap ya. Tapi kalau enggak pakai namanya program ini, waduh, mau nge-gym juga butuh waktu tahun-tahunan ya teman-teman ya. Oke. Ini teman saya ya teman-teman ya. Nah ini ya saya bilang. Ini teman saya, waktu ditimbang itu kecil, lemaknya itu cuma 25%, ya kan? Terus massa ototnya juga masih bagus, visceral fatnya nggak gede, paling cuma 3,5 deh sama seperti saya. Masih normal banget. Tapi teman-teman kalau lihat ya, kalau tahu ceritanya, kenapa sampai dia akhirnya memutuskan TR90? Karena saya udah ngebaca ya, dalam 1 bulan tuh 3 minggu sakit teman-teman. Sehatnya cuma 1 minggu loh teman-teman, bisa bangun itu. 3 minggu itu yang kerokan lah, pinggangnya kayak ditusuk-tusuk lah. Apalagi kalau udah mau mens, aduh pinggangnya tuh kayak mau dirobek-robek katanya. Ya, ya ternyata waktu beliau mengambil keputusan satu program, baru setor foto baru kelihatan tuh perutnya segede gambreng ya teman-teman ya. Dan selama ini tuh ketutupan, kelihatannya tuh kurus teman-teman ya, kecil orangnya. Nah teman-teman lihat ya, cuma beratnya turun 2 kilo tapi lingkar perutnya bisa turun 7 cm dan akhirnya tuh vertigonya yang absennya rutin ya, jadi jarang gitu loh teman-teman. Dan back pain-nya yang kata dia tuh kayak kayak di apa, disobek-sobek pinggangnya kan, itu tuh bener-bener better ya. Dan jadi jarang sakit teman-teman, bisa lebih enjoy hari-harinya ya. Nah teman-teman tolong ini fotonya jangan di capture, yang capture tolong dihapus karena beliau nggak mau disebar ya teman-teman ya. Thank you ya, saya hanya refill buat teman-teman di wake up call. Oke. Jadi teman-teman dari sesi saya, teman-teman sadar nggak bahwa kita butuh yang namanya sekali susut lemak ya, karena kita nggak pernah tahu lemak itu nyusup di mana-mana. Dan bagi saya ya, semoga ini juga masuk ke teman-teman semua, teman-teman dapat message ini, preservation of health is easier than the cure of the disease. Bener nggak? Jadi kita lebih baik menjaga ya daripada menyembuhkan ya. Sampai sekian sesi saya teman-teman. See you di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke MC saya yang tadi udah transform luar biasa. Foni, silakan Foni. Wah, terima kasih Emi untuk sharingnya. Nah, teman-teman kita bisa jadi tahu ya bahayanya skinny fat ini. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Emi bisa membantu kita, membantu teman-teman kita, keluarga kita juga bisa lebih jeli akan bahayanya dan membuat mereka menjadi lebih sehat. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri meeting kita pagi ini, ada beberapa pengumuman. Besok ada PSE 1 pukul 1 siang ya. Kemudian ada Millionaire Summit di Jogja hari Minggu 17 Desember. Kemudian di hari yang sama ada di Medan, ada Meet the Leader bersama Ivana Wijaya. Dan yang satu lagi, yang acara yang kita tunggu-tunggu ini ya, nanti di awal Januari kita ada LPS. Ayo teman-teman, kita saksikan videonya dulu ya.
Yuk, teman-teman yang mungkin belum ada tiketnya, segera hubungin upline-nya masing-masing. Kita sama-sama rame-rame pergi ke Jakarta 13 sampai 14 Januari. Meeting kita hari ini sampai di sini dulu. Saya Foni undur diri dulu. Sampai jumpa. Tak pernah kusangka aku di sini bersamamu dalam hatiku. Setiap langkah ini begitu berarti mengubahku, juga hidupku. Tidak mudah untuk melewati hari sulit tanpamu, dan kau hadir saat tangis dan tawaku. Engkau ada dan tak menenangkan hatiku. Semua cinta